Pengukuhan dan pelantikan kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sumedang periode 2021-2026 oleh Bupati Sumedang didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang berlangsung di Gedung Negara Sumedang. Gabungan organisasi wanita tersebut diambil dari berbagai organisasi yang ada di Kabupaten Sumedang, baik dari PKK, Dharma Wanita, dan yang lainnya. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sumedang Nyonya Hajah Yati Amim mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah melantiknya. Selain itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur organisasi yang telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan roda organisasi. Diharapkan hal ini dapat diberi kelancaran serta selalu sinergis dengan pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mengukuhkan kami selaku Ketua GOW terpilih tahun 2021 tahun 2026 beserta jajaran pengurus yang tadi telah dikukuhkan berjumlah 43 orang. Semua itu adalah anggota dari terpilih atau anggota yang berdasarkan dari pengurus unsur organisasi di Kabupaten Sumedang. Itu merupakan anggota pilihan dari unsur organisasi yang berada 53 unsur organisasi Kabupaten Sumedang. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh unsur organisasi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, memberikan amanahnya kepada kami untuk memberikan tugas kepada kami menjalankan roda organisasi Gabungan Organisasi Kabupaten Sumedang tahun 2021 sampai 2026. Kami mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kami bisa bersinergi dengan pemerintah selamanya, dan kami akan selalu berkoordinasi baik dengan dinas terkait, dan kami akan insya Allah menyatukan visi dan misi dari semua unsur organisasi yang ke-53 organisasi di Kabupaten Sumedang untuk bisa turut serta membangun, memberdayakan kaum perempuan di Kabupaten Sumedang menjadi perempuan yang berdaya, menjadi perempuan yang berkualitas, menjadi perempuan yang terampil, dan menjadi perempuan yang selama menjadi pendamping suami yang selalu cantik dan selalu berakhlak karimah. Kami berdoa semoga perjalanan kami dengan anggota yang barusan telah Bapak kukuhkan bisa melaksanakan sesuai dengan ADART. Sementara itu, Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir mengatakan pelantikan tersebut mengandung makna amanah yang harus dijalankan dan memiliki tanggung jawab moral. Ketika sudah siap menjadi pengurus, berarti sudah siap menjalankan program kerjanya, di mana program kerjanya harus nyambung dengan visi Sumedang Simpati, bagaimana kolerasi hubungan antara GOW dengan Pemkab Sumedang. Tentunya saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu yang baru saja dilantik menjadi pengurus GOW yang baru periode 2021-2026 yang dinakodai oleh Ibu Yati Amim. Diiringi doa semoga ibu-ibu yang baru dilantik bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, diberikan kekuatan lahir dan batin, terutama untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan dalam Musda GOW kemarin. Pelantikan tadi mengandung makna bahwa ibu-ibu memiliki amanah yang harus dijalankan, memiliki tanggung jawab moral. Sudah siap untuk menjadi pengurus, berarti harus siap untuk menjalankan program kerjanya. Dan tentunya program kerja yang akan dijalankan nanti harus nyambung dengan visi Sumedang Simpati. Untuk itulah yang ketiga, saya ingin menyampaikan bagaimana korelasi hubungan antara program kerja GOW dengan Sumedang Simpati. Sumedang punya visi Sumedang Simpati, yaitu Sumedang yang sejahtera, agamis, maju,
profesional, dan kreatif. Sumedang yang sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparaturnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dan kreatif ekonominya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Visi misi ini tidak akan berhasil kalau hanya pemerintah saja yang menjalankannya. Untuk itulah dalam mewujudkannya perlu pola kolaborasi, perlu kolaboratif antara masyarakat dengan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pola kolaborasi yang kita sering dinamakan yaitu pentahelix. Bagaimana 6 pilar bisa bersama-sama mewujudkan Sumedang simpati. Siapa saja 6 pilar itu? 5 pilar itu, mohon maaf, A, B, C, G, M. Bagaimana akademisi, perguruan tinggi, bisnis, para pengusaha, community, GOW bagian dari community, kemudian government mulai pusat sampai tingkat desa, dan media. Ketika pentahelix ini bersatu, berkolaborasi, akademisi, bisnis, community, termasuk GOW di dalamnya, government dan media, insya Allah pembangunan akan cepat terwujud. Di samping kita punya pendekatan pola kolaboratif pentahelix dalam membangun visi Sumedang ini, harus ada fondasinya. Apa yang menjadi fondasi kami dalam membangun ada 3. Yang pertama adalah agama. Agama akan mengarahkan kita semuanya. Dengan agama akan menjadi dasar kita berpikir, bersikap, bertindak, dan berpijak. Apa yang kita lakukan adalah bagian penghambaan diri kita pada Allah sebagai bagian dari ibadah, sehingga Allah akan meringankan langkah dan hati kita untuk menjalankannya. Karena semata-mata harus bernilai ibadah. Agama menjadi fondasinya. Tidak hanya menggugurkan kewajiban melaksanakan tugas, tapi lebih dari itu sebagai bekal kita di yaumil akhir, ayat sabarin jaga. Di agama menjadi fondasinya. Kalau orang membangun tidak punya fondasi akan roboh. Yang kedua adalah budaya. Budaya ini akan membumikan. Dengan budaya akan mengungkit etos kerja warga Sumedang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan budaya ini akan menjadikan nilai-nilai budaya sebagai pengungkit etos kerja kita dalam menjalankan tugas-tugas kita. Dan istilah down to earth. Jadi membumi dengan budaya ini, turun ke bawah, menyatu dengan hati kita. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi akan mengakselerasi, mempercepat, mempermudah ikhtiar-ikhtiar kita untuk menjalankan program-program kita. Mutlak penggunaan IT, teknologi informasi harus diaplikasikan oleh jajaran GOW ini. Begitulah kita punya visi misi, punya pola kolaboratif, punya fondasinya. Sekarang bagaimana GOW mengkorelasikan, menghubungkan programnya dengan Sumedang simpati. Apa yang dirumuskan menjadi program GOW harus berrelasi, berdampak tidak kepada sejahteranya masyarakat, berdampak tidak kepada agamisnya masyarakat Sumedang, berdampak tidak kepada majunya Sumedang, berdampak tidak kepada profesional aparaturnya, dan berdampak tidak kepada ekonomi kreatifnya. Senantiasa kebijakan, program, dan kegiatan yang diformulasikan atau dirumuskan oleh GOW harus berdampak kepada tercapainya visi Sumedang simpati, dan lebih dari itu harus berdampak kepada tercapainya tujuan adanya GOW. Di antaranya meningkatkan kapasitas ibu-ibu, meningkatkan kapasitas ibu-ibu, karena ibu-ibu ini ada almarhatu imadil bilad,
idza soluhat soluhat wa idza fasadat fasadat. Jadi perempuan itu tiangnya negara. Bayangkan tiangnya negara. Kalau ibu-ibu rusak, rusaklah negara ini. Kalau ibu-ibu baik, baiklah negara ini. Untuk itu sebagai sebuah tiang harus kuat, harus kokoh, harus tahan banting, harus punya kemampuan, harus punya kompetensi, harus punya keunggulan, harus punya keahlian, harus punya keterampilan, kata Pak Ibu Ketua tadi. Nah, bagaimana ibu-ibu Sumedang punya kompetensi, punya kemampuan, keterampilan, tentunya harus diasah. Jadi saya sering menyampaikan, orang disebut kompeten, punya kompetensi, punya kemampuan ketika seseorang itu pertama punya pengetahuan, punya ilmu pengetahuan, ingin tahu, belajar, akhirnya punya pengetahuan. Pengetahuan itu didapatkan bisa formal, sekolah formal, dari SD sampai S3 misalnya, atau kita dapatkan dari ikut diklat. Maka banyaknya diklat, banyaklah diklat, pendidikan pelatihan GWI ini supaya meningkat kemampuan anggota. Banyak mengadakan workshop, lokakarya, upgrading, pelatihan yang lainnya, silahkan. Itu akan nambah pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan akan menginspirasi kita. Jadi orang sebut kompeten kalau dia punya pengetahuan, didapatkan di pendidikan formal dan informal, diklat, workshop dan sebagainya. Yang kedua, anggota GWI ini dikatakan dalam kompetensi ketika punya pengalaman. Saya yakin ini pengalamannya sudah luar biasa di organisasi sebelumnya dan sebagainya. Yang ketiga, orang kompeten itu kalau memiliki sikap mental yang baik, berintegritas. Itulah harapan-harapan saya. Kemampuan yang meningkat. Setelah meningkat kemampuannya, para anggota GWI bisa menjalankan program-program kerja yang telah ditetapkan. Sehingga dilantik itu tidak ada istilah teaching, dilantik terus cicing, tapi dilantik terus bekerja dengan keras, bekerja dengan cepat. Saya meyakini ibu-ibu lebih jeli, lebih teliti, lebih telaten. Sudah ada siapa berbuat apanya, kapan waktunya, siapa menjawabnya, berapa anggarannya pasti ada. Jadi kuncinya siapa berbuat apanya jelas. Jangan sampai siapa tidak berbuat apa-apa. Apa-apa tidak dibuat oleh siapa-siapa. Akhirnya organisasi tidak akan jalan. Demikian Abinang Ferry dan Iwan Ingki melaporkan.